Senang sekali berjumpa dengan saudara pagi ini dan saya percaya di dalam pertemuan jemaat ada kuasa Tuhan. Amin saudara. Yesus berkata 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Yesus hadir di rumahmu, di ruangan di mana sudah berada. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara bukan menonton, bukan. Karena ini adalah pertemuan jemaat. Walaupun saudara pertemuan kita adalah online, tapi saya percaya Roh Tuhan bergerak melewati batas wilayah, batas tempat. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran Tuhan, bagaimana Tuhan sedang bekerja. Sampai hari ini Dia terus bekerja. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan sedang bekerja? Banyak orang percaya virus corona sedang bekerja. Tetapi saya percaya Tuhan bekerja lebih daripada sakit penyakit. Ya, 2000 tahun lalu Dia sudah berbicara kepada murid-muridnya. Kalau sudah baca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Dia berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, perusahaan mana yang berdiri sampai hari ini 2000 tahun lamanya? Saya rasa tidak ada. Berapa banyak institusi, organisasi apapun di dunia ini selalu berhenti. Mungkin paling lama 200-300 tahun. Tetapi saudara, gereja bukanlah organisasi, bukan sebuah institusi. Gereja adalah maksud dan perancangan Allah sudah ditaruh sebelum dunia dijadikan. Artinya saudara dan saya percaya Yesus menjadi bagian dari yang disebut jemaat. Itu sudah ada dalam perencanaan Tuhan sejak awal mulanya. Oleh sebab itu saudara, kalau Yesus berkata aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Percayalah ketika saudara terhisap, saudara berpraktek, hidup berjemaat, hidup bergereja yang benar, saudara hidupmu akan tiba kepada tujuan yang akhir yaitu panggilan Tuhan. Jadi saudara percayalah, Yesus masih jadi sutradara. Jadi apa saudara? Sutradara. Sudah tahu sutradara mengatur segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Ujungnya adalah saudara gereja dewasa. Katakan gereja dewasa. 1, 2, 3, gereja dewasa. Saya dan saudara dewasa. Dan ketika Yesus berbicara tentang gereja, dia memakai sebuah kata eklesia atau diterjemahkan lebih tepatnya jemaat saudara. Paulus mendapatkan sebuah wahyu Tuhan. Dan dia berkata seperti ini di dalam Efesus 2. Efesus 2 pasal ayat 19. Bolehkah kita baca sama-sama? Efesus 2 ayat 19. 1, 2, 3. Demikianlah bukan kamu lagi, bukan lagi orang asing dan apa? Pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, Paulus seorang rasul yang dipanggil, tadinya penganiaya jemaat, sekarang dia merintis jemaat di mana-mana saudara. Dia berbicara kepada jemaat Efesus yang dirintisnya. Dia berkata gereja adalah sebuah keluarga rohani. Kalian adalah anggota keluarga Allah. Saudara, itulah sebabnya kita memanggil Allah kita Bapa. Ketika saudara dan saya memanggil Allah itu Bapa, apa bayangan saudara? Kalau kita menyebut Bapa, artinya gereja, tubuhnya, jemaat yang dia dirikan ada sebuah keluarga. Andai kata Yesus mendirikan sebuah gereja, aku akan mendirikan perusahaanku. Kita tidak lagi memanggil yang diam di tahta di surga dengan Bapa, tetapi apa? Bos. Atau dia berkata gereja ada sebuah sekolah, kita akan panggil Allah kita kepala sekolah. Tapi kalau saudara dan saya panggil Allah kita ada Bapa, desain awal gereja Tuhan bukanlah sebuah restoran di mana orang-orang datang menonton, menikmati, dihibur, bukan. Desain Tuhan adalah saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan sebuah keluarga. Nah, saya masuk lebih jauh tentang prinsip ini. Karena prinsip inilah
yang Tuhan sedang kembalikan dalam gereja akhir zaman. Mengapa goncangan-goncangan datang ke dunia ini? Tujuan pertama adalah orang yang digoncangkan haruslah berbalik kepada Allah yang hidup. Orang yang belum percaya, orang yang tidak kenal Tuhan, ketika hidupnya digoncangkan, dia harus kembali kepada siapa yang menciptakan dia. Tapi ada tujuan kedua, mengapa goncangan-goncangan datang dan bisa terjadi lagi lebih dahsyat lagi. Tujuan utama adalah supaya gereja kembali kepada hakikatnya. Gereja ada sebuah keluarga rohani. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang senang berjemaat di Abalov atau di gereja mana saja pun. Haleluya saudara. Nah, ada dua ciri gereja yang menjadi sebuah keluarga rohani. Ciri pertama adalah ada kasih. Ketika Yesus berbicara tentang biji gandum yang jatuh ke dalam tanah, dia berkata begini, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, ya hanya satu biji saja. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam tanah dan mati, ia menghasilkan banyak buah. Ketika Yesus mati di kayu salib menjadi biji gandum itu, buah yang dihasilkannya adalah gereja Tuhan. Pada hari Pentakosta di Yerusalem, 3.000 orang itulah buah pertama yang terjadi. Kalau saudara tanya, mengapa Yesus rela jadi biji gandum itu yang mati? Satu kata, kasih. Saudara, gereja diawali, dilahirkan karena kasih. Melalui kematian Yesus dan kebangkitannya. Keluarga saudara, kalau sudah mau bertahan sampai akhir. Pernikahan saudara, kalau sudah mau pernikahan saudara bertahan sampai akhir. Perusahaan saudara, kalau saudara mau bertahan sampai akhir. Awalilah dengan kasih. Tapi dimulai dari siapa? Alkitab berkata di dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana apa? Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sudah saya hadir di tempat ini, saya berdiri di depan saudara karena kasih. Tidak pernah saya mimpi jadi orang Kristen, orang percaya. Buat saya Yesus adalah sebuah sejarah. Tetapi karena kasih Tuhan, saya menjadi bagian dari gereja, saya diselamatkan. Nah, ketika Paulus berbicara tentang keluarga, tentang suami dan istri, dia berkata kepada suami, kasihilah siapa? Istrimu. Dan dia menarik sebuah garis yang sangat jelas, standar yang jelas sekali. Kasih yang seperti apa? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan cara apa? Kematian. Saudara, keluarga rohani di mana kita ada bersama-sama dalam sebuah gereja atau sama jemaat, kita perlu praktek kasih. Dimulai dari siapa? Kalau sebuah rumah tangga jasmani, keluarga jasmani, kalau mau praktek kasih dimulai dari siapa? Tidak ada cara lain. Mulai dari kepala dulu. Makanya di dalam keluarga mulai dari suami. Kalau dari gereja mulai dari siapa? Dari penatua, PKS, orang-orang yang memimpin. Mengapa ini penting? Saya lahir dari sebuah keluarga yang tidak memiliki kasih. Walaupun ayah saya baik, ibu saya baik. Tapi praktek kasih itu sulit sekali saya rasakan secara jiwa saya. Tetapi ketika saya percaya Yesus, ada kasih Kristus yang memampukan saya. Ketika saya membangun sebuah keluarga sebagai suami, saya sebagai kepala rumah tangga, saya bisa menerima kekurangan istri, kekurangan anak saya, menerima dia. Yesus mati di kayu salib, menerima saudara. Amin saudara. Saya tahu bahwa hidup bergereja gak mudah. Satu sama lain bisa beda pendapat seperti suami istri. Hidup dalam satu komunitas gak mudah di Komsel. Tetapi ketika kita saling menerima kelemahan, kekurangan dan saling membangun satu sama lain. Saudara, itu namanya gereja atau jemaat adalah sebuah keluarga rohani. Amin saudara, sudah mau praktekkan? Nah,
Ketika seorang ayah, seorang pemimpin meletakkan fondasi kasih dan menghidupi praktek kasih di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah komsel, saya percaya anak-anak belajar melihat sebuah hal, yaitu hubungan jauh lebih penting daripada performance. Hubungan lebih penting daripada sebuah pencapaian, sebuah target. Yesus tidak menargetkan kita. Yesus tidak membuat sebuah target. Di Alkitab tidak disebut. Yesus menyatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang dia selamatkan adalah saudara dan saya. Supaya hubungan saudara dengan Bapa di surga dikembalikan. Amin saudara. Hari ini saya mendorong saudara. Apapun yang terjadi dalam komsel saudara, di tengah jemaat, sekalipun ada kekurangan. Ayah saya punya kekurangan, ibu saya ada kekurangan. Saya sebagai anak menerima. Ketika saya punya anak-anak tahu bapaknya seperti apa. Anak saya 2, mereka tahu sifat saya yang baik maupun yang kurang baik. Tapi kasih dinyatakan lewat penerimaan. Yang kedua saudara, ciri gereja sebagai keluarga rohani yaitu penundukan diri. Penundukan diri. Nah, Ibrani 13 ayat 17 berkata begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Kalau sudah perhatikan kata berjaga-jaga atas jiwamu, itu meneguhkan apa yang saya sampaikan di poin yang pertama. Bahwa sebenarnya seorang pemimpin, seorang ayah, seorang penatua seperti saya, tanggung jawab saya adalah berjaga-jaga. Karena kasih dinyatakan lewat melindungi. Amin saudara. Amin saudara. Sudah pernah lihat anak ayam? Ya, ketika badai besar datang, induk ayamnya selalu mengepakkan sayapnya, melindungi anak-anak. Itulah gambaran Bapa Surgawi juga. Otoritas yang benar adalah otoritas yang mengcover, melindungi orang-orang di bawah dia. Dan mereka harus lakukan dengan sukacita. Katakan dengan sukacita. Amin saudara. Nah, bagaimana mereka bisa lakukan dengan sukacita? Syaratnya adalah taatilah dan tunduklah kepada mereka. Mengapa saya sampaikan tentang pengajaran tentang penundukan diri? Karena hari-hari ini orang Kristen tidak suka yang namanya taat dan tunduk. Hari-hari ini orang tidak senang mendengar kata taat, tunduk. Mungkin sudah juga tidak senang. Saya mengerti. Engkau trauma dengan pemimpin gereja, engkau trauma dengan ayahmu, engkau trauma dengan bosmu. Tetapi konsep atau prinsip otoritas bukan datang dari manusia, itu datang dari Allah. Tujuan Allah menaruh otoritas di atas hidup kita, tujuannya yang pertama melindungi. Tetapi orang-orang ini perlu menundukkan diri, mentaati. Itulah konflik rohani. Saya ingin berkata kepada saudara, kalau hari ini saya ada di tempat ini, berdiri di depan saudara, saya percaya sebuah prinsip. Tuhan selalu bekerja lewat otoritas. Tuhan selalu bekerja lewat otoritas, baik jasmani maupun rohani. Ketika saya melakukan sesuatu, lebih tepatnya ketika otoritas meminta saya lakukan sesuatu sekalipun tidak sepaham, tidak suka, saya belajar. Di atas otoritas ada Tuhan yang menaruhnya. Amin saudara. Makanya saudara, janganlah kita mengeluh. Karena ayatnya berkata begini ya. Lanjutannya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Karena ada penundukan diri. Jadi kalau sudah mau kepemimpinan di tempat ini bertumbuh, berkembang. Di tengah-tengah mungkin kelemahan, kekurangan. Belajarlah submit. Belajarlah mendukung, belajarlah terima. Jangan bandingkan si A dengan si B dengan C dan seterusnya. Ya, membanding-bandingkan otoritas kita seperti saya membandingkan
ayah saya dan om saya ketika saya belum percaya Yesus. Saya lebih senang tinggal di rumah om. Om lebih baik, om lebih sabar. Om kalau mengajak keluarganya makan ramai-ramai. Kalau di tempat saya, ayah saya nggak pernah ramai-ramai ajak keluarga makan di luar. Ya, semua yang lapar, siapa yang lapar makan sendiri-sendiri di dapur boleh, di ruang tamu boleh. Dulu saya suka membandingkan ayah saya dan om saya. Sehingga hubungan saya dan ayah saya kurang baik. Tetapi sejak saya belajar prinsip otoritas ini, saya menerima ayah saya. Dan sampai akhir hidupnya, saya punya hubungan yang baik dengan dia. Amin saudara. Saudara bisa lakukan itu dan ada berkat Tuhan buat hidup saudara. Yang kedua adalah, fungsi otoritas adalah mengarahkan. Ya, mengapa kita percaya bahwa otoritas itu penting dalam hidup kita? Karena fungsi otoritas tertulis di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Boleh sudah bacakan bersama saya? 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara, Paulus merintis jemaat yang namanya Tesalonika. Jemaat di sebuah kota Tesalonika. Dan dia berkata, sebagai orang yang memulainya, merintisnya, dia berkata seperti bapa terhadap anak-anaknya. Makanya sekali lagi ini meneguhkan gereja ada sebuah keluarga. Karena yang merintisnya berkata seperti bapa terhadap anak-anaknya. Telah Ada 3 hal. Menasehati, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukankah itu adalah sebuah proses mengarahkan seseorang, tapi dia menasihati, dia encourage, dia comfort, dia menghibur. Jadi sekali lagi, gereja sebagai keluarga rohani bukanlah sebuah terminologi, teologi saja, tetapi itu harus dihidupi. Gereja sebagai keluarga rohani harus ada hubungan. Harus ada hubungan. Hubungan apa? Ada perkataan penghiburan, ada perkataan kekuatan. Menarik dikarenakan seorang demi seorang, personal. Jadi saya dorong saudara di komunitas, di komsel saudara, ada hubungan personal. Karena kita tidak mungkin menggembalakan semua orang. Di gereja ini, penatua nggak mungkin menggembalakan semua orang. Penatua menggembalakan pengawas area. Pengawas area menggembalakan pemimpin komsel. Pemimpin komsel menggembalakan anggota komsel. Ya, makanya saya dorong saudara yang belum ada komsel, masuklah dirimu dalam sebuah jemaat sebagai keluarga Allah. Bagian daripada sebuah komunitas, berbagi hidup. Nah, sudah perhatikan, Paulus berbagi hidup, membangun hubungan dengan orang-orang yang dia pimpin. Dan dia mengarahkan mereka kemana? Baca, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ada panggilan Tuhan buat setiap saudara. Dulu saya berpikir sebelum kenal Tuhan, hidup saya kerja, punya uang, beli rumah, beli mobil, dapat seorang istri, punya anak, hidup bahagia. Kebahagiaan terbesar saudara adalah menggenapi panggilan Tuhan. Karena saudara warga negara kerajaan Allah, saudara eklesia, tujuan hidupmu berubah. Berbeda dengan orang yang tidak percaya. Makanya kita butuh orang lain menolong kita ke arah situ. Kita butuh pemimpin, komsel mengarahkan kita di situ. Tapi bagian kita belajar terima. Belajar submit kepada pemimpin kita yang tidak sempurna. Yang juga sedang menuju kepada proses pendewasaan. Amin saudara. Berikutnya. Saya ingin menguatkan saudara bahwa penatua di tempat ini sudah menguatkan saudara. Pak Sofian Suteja. Saya lihat di YouTube. Apa yang dia khotbahkan sangat baik. Ya, tentang janji Tuhan. Janji-janji Tuhan buat saudara. Supaya sudah punya pengharapan pada Tuhan di tengah-tengah goncangan ini. Mengapa dia berbicara tentang hal ini? Karena mereka kenal saudara. Dia kenal saudara. Dia tahu persoalan saudara, pergumulan saudara. Dia sampaikan message setelah berdoa. Cari Tuhan.
Ketika kita mendengar firman Tuhan seperti hari ini, jangan sekedar itu lewat saja. Lihat, yang berbicara kepada saudara adalah Bapak rohanimu. Sekalipun mungkin dia kurang kenal saudara, dia kenal pemimpin di bawahnya. Tapi lihatlah dia sebagai otoritas yang Tuhan taruh. Pas ada pesan khusus buat saudara. Ya, saya ambil lagi contoh khotbah minggu lalu. Ya, minggu lalu penatua saudara Eli Kapitan berbicara tentang banyak hal, tentang isi doa Paulus. Saudara tentu dia berdoa dulu, mencari Tuhan. Apa yang sudah perlu lakukan, tentang kasih. Ya, saya ambil contoh bersama orang kudus memahami betapa lebarnya, panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu. Sudah ini bukan saudara dan saya hanya dengar, tetapi sudah mulai menangkap itu. Saudara sedang diarahkan untuk hidup dalam kasih. Hidup untuk menerima satu sama lain, berjuang bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang mau sendirian atau independen. Semuanya belajar sebagai sebuah keluarga. Hari ini kenapa saya sampaikan kebenaran ini? Saya ingin berkata kepada saudara, kalau kita percaya ada berkat Tuhan menyertai anak kita yang taat dan hormat pada orang tua. Bukankah ayah adalah otoritas? Sekalipun ayahnya punya kelemahan, kekurangan. Tetapi ketika anak menghormati dan taat kepada ayahnya, umur panjang dan bahagia. Apakah sudah percaya juga hal yang sama dalam keluarga rohani? Seringkali kita mempercayai hal-hal yang bukan firman Tuhan. Banyak orang mempercayai tentang sesuatu yang bukan firman Tuhan. Tapi percayalah apa yang saya sampaikan kepada saudara itu mengubah hidup saudara. Amin saudara. Sekali lagi Tuhan selalu bekerja lewat otoritas dimanapun dia taruh. Dan jangan bandingkan seseorang yang menjadi otoritasmu dengan orang lain. Yang terakhir. Kejadian COVID-19 ini mengubah banyak hal. Gereja-gereja di dunia ini tidak bisa melakukan pertemuan jemaat seperti biasanya hari Minggu. Berbagai alasan. Alasan paling besar adalah menjaga tidak tertularnya virus. Betul saudara? Makanya gereja-gereja membuat live streaming atau online. Penelitian di Amerika oleh George Barna Research, ya, Juli 13, 2020 di Amerika. Ketika ibadah dilakukan online, ternyata yang setia tetap mengikuti online, mungkin YouTube, mungkin apapun bentuknya, berapa persen saudara? 35%. 14% lagi pindah online-nya. Karena mungkin gembalanya khotbah tidak sebagus yang lain. Ya, nggak sebagus, yang lain lebih bagus, lebih lucu, lebih semangat. Yang ini ya khotbahnya puter-puter. Ya. Satu lagi 18% berkan di gereja setiap bulan. Ya, hari ini dia nonton ya Eddie Leo, minggu depan atau bulan depan dia nonton Edi Simanjuntak, ya. Bulan depan lagi dia lihat lagi Edi Kosasi. Saudara, itu kenyataannya terjadi di Amerika. Ada juga 32%, wah, nonton sepak bola jauh lebih menarik walaupun tidak ada penonton. Nonton sport, drakor lebih menarik, drama Korea saudara. Saudara dengar baik-baik. Ketika Paulus hidup, Paulus membangun segala sesuatu dengan hidupnya, dirinya. Dia datang, dia ada di tengah-tengah sebuah kota, Efesus, Tesalonika, Kolose dan seterusnya. Dia tidak datang dengan sebuah video.
Yesus menyelamatkan dunia ini bukan dengan menayangkan sebuah video di langit. Nonton, tidak. Tapi Yesus datang membawa dirinya, mati di kayu salib. Saya ingin berkata kepada saudara, nonton pengkhotbah di YouTube dimanapun bukan salah. Tapi pertanyaan terbesar adalah ketika sudah sakit, pembicara di YouTube mengunjungi saudara? Ketika keluarga bermasalah, siapa yang mengunjungi saudara? PKS bukan? Kakak rohani bukan? Ketika sudah punya pergumulan hidup, ketika saudara punya masalah keuangan pendidikan, bukankah komunitas yang datang? Hari ini Tuhan sedang mengembalikan gerejanya sebagai gereja adalah keluarga rohani. Siapapun keluarga rohanimu, siapapun ayah ibu rohanimu, siapapun kakak rohanimu, mereka ada kekurangan. Tapi mereka ada bersama saudara ketika sudah susah. Ketika sudah bergumul, mereka bersama saudara. Itu namanya gereja. Itu adalah namanya komsel. Itu namanya komunitas. Saya prediksi akan datang lagi goncangan. Kemungkinan adalah goncangan, bencana. Seperti yang Alkitab prediksi, gempa bumi. Ada goncangan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Disitulah saudara, Tuhan sedang mengembalikan gerejanya kepada yang namanya hubungan. Hubungan, komitmen sebagai saudara seiman. Komitmen sebagai bapak ibu rohani. Komitmen sebagai anak-anak rohani. Kalau Yesus datang kembali kedua kali, dia harus lakukan itu. Dia tidak mau gerejanya sebagai sebuah gereja tontonan. Gerejanya enggak ada hubungan. Gerejanya orang duduk minggu dia milih mana saja. Khotbah terbaik di dunia ini sudah bisa dapatkan. Tetapi dia akan kembalikan gerejanya seperti yang dia bangun 2000 tahun lalu. 2000 tahun lalu mereka berkumpul tiap hari. 2000 tahun lalu ada hubungan. Makanya Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari mana? Pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan salah paham, ketika kita bicara pertemuan ibadah, apa yang ada di dalam gambaran saudara? Bukan sekedar duduk diam, dengar khotbah, ya kan, nyanyi, tetapi kata kuncinya adalah sebuah pertemuan selalu ada hubungan. Dan kekuatan hubungan itu yang melahirkan kuasa Allah. 2-3 orang berkumpul, kata episunagoge itu adalah gathering, kumpul, sehati, sepakat. Makanya saudara, kalau kita tidak hati-hati, virus corona ini akan mengalahkan, membuat gereja lemah karena gereja kehilangan esensi hubungan itu. Mau online offline tidak ada masalah. Hubungan ininya harus dibangun. Siapakah bapak rohanimu? Siapakah ibu rohanimu? Siapakah kakak rohanimu? Siapakah orang yang kau bisa submitkan dirimu? Kalau tidak ada saudara, carilah. Carilah. Karena Yesus sedang mengembalikan gerejanya kepada sebuah pola. Gereja bukanlah restoran. Gereja bukanlah sebuah perusahaan. Gereja bukanlah sebuah sekolah. Gereja adalah sebuah keluarga. Hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, selama saudara hidup dalam prinsip sebagai keluarga rohani, saya percaya, kalau Efesus 6 tadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, hormatilah mereka, ada umur panjang dan bahagia. Saya percaya kebahagiaan terbesar dalam hidup saya, hidup saudara adalah menggenapi panggilan Tuhan dan rencananya. Amin saudara. Amin saudara. Sekali lagi saya ingin mendorong saudara. Lihatlah rencana Allah. Lihatlah gereja. Engkau sedang ada dalam sesuatu yang Yesus berkata.
I will build my church. Aku akan membangun jemaatku. Hiduplah di dalamnya. Praktekkanlah kasih. Hiduplah dalam penundukan diri. Ketika sudah hidup dalam dua prinsip ini, dunia boleh goncang. Engkau tidak akan tergoncangkan karena ada orang-orang bersama saudara. Tidak pernah meninggalkan saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Mari nyanyikan lagu ini dimanapun sudah berada. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Lihatlah Yesus, kasih-Nya, pengorbanannya, salib-Mu tebus hidupku. Nama Yesus berkuasa. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku. Percayalah hidup saudara ada dalam tangan Tuhan. Karena Dia sudah menebus saudara. Engkau dalam miliknya. Engkau adalah anaknya. Tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan saudara. Sanggup bangkitkan. Ya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku ya Tuhan di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal. Kau sediakan
Kami percaya Tuhan. Ku percaya, Kami percaya Tuhan. ku aman dalam Ya Tuhan. Ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya. Hari ini kami menyatakan kepercayaan kami dengan meninggikan Engkau Tuhan. Engkau lebih tinggi di atas persoalan kami. Engkau lebih besar daripada pergumulan kami. Engkau di atas puji-pujian ini, Engkau akan bertindak. Langit dan bumi adalah tumpuan-Mu. Dan hari ini kami menyatakan kerajaan Allah ada di tengah-tengah kami. Kuasanya ada di tengah-tengah kami. Hari ini siapapun yang sakit, taruh tanganmu di daerah yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan menciptakan tubuhmu normal. Di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit ditanggung Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Hari ini jangan berbuat dosa lagi. Berbaliklah kepada Allah. Berbaliklah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Karena Allah adalah Allah yang memiliki rencana indah dalam hidupmu. Bukan indah, besar. Dan Dia menghendaki engkau mengerjakan perkara-perkara besar. Mewakili Dia. Mewakili kasih-Nya. Mewakili kuasa-Nya dan kebenarannya. Hari ini bangkit. Jangan izinkan situasi melemahkan engkau. Jangan izinkan suasana melemahkan engkau. Jangan izinkan perkataan manusia melemahkan engkau. Dengar firman Tuhan. Cari Tuhan dan tangkap suaranya. Engkau akan kuat dan bertindak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.